Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bilailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidu minan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita dipertemukan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, dan perlipat gandaan amal kebaikan. Oleh karena itu, di bulan yang sangat mulia ini kita harus bergembira dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya kita harus bergembira dan bergembira, terutama bersyukur dengan kehadiran bulan Ramadan. Kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan ini. Pemirsa rahimakumullah, untuk mewujudkan rasa syukur kita di bulan suci Ramadan ini, kita harus mengisi dengan aktivitas-aktivitas yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Yang pertama, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang sangat bagus di bulan Ramadan ini, sangat memungkinkan kita untuk meningkatkan keimanan itu. Karena di sekitar kita, suasana kita, baik suasana di luar atau suasana batin kita, sangat mendukung untuk meningkatkan keimanan itu. Di antara cara kita untuk meningkatkan keimanan, kita harus banyak merenungkan, memahami, dan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah itu bisa berupa ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Ini yang harus kita renungkan, kita pahami. Di balik ayat Allah yang berupa alam semesta ini, semua itu ada Allah di dalamnya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, dan Allah lah yang mengatur. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah akan memperlihatkan ayat-ayat kekuasaannya di alam semesta ini dan di dalam diri manusia, menunjukkan bahwa itu semuanya adalah kebenaran. Sehingga kita dengan memikirkan, memahami ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini ataupun yang ada di dalam diri kita, kita semakin yakin, semakin tahu bahwa semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang memilih, dan ada yang menentukan semuanya. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian ketauhidan kita akan semakin kuat, ketauhidan kita akan semakin tinggi, dan keimanan kita akan semakin kuat. Dengan demikian, kalimat yang keluar dari lubuk hati kita, dari mulut kita adalah kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan
yang mengatur semuanya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, selain ayat kauniyah, kita juga harus memperbanyak membaca ayat-ayat Allah berupa Quran, yaitu ayat Qur'aniyah. Kesempatan di bulan Ramadan ini sangat baik untuk kita perbanyak tadarus Al-Quran, yang mungkin setiap harinya kita hanya membaca 1 lembar atau 2 lembar. Pada bulan Ramadan ini kita sangat mudah, ringan, dan enak membaca Al-Quran sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau sampai 5 juz. Kita akan terasa nikmat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas keimanan kita, peningkatan kualitas jiwa kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan semakin banyak membaca, semakin banyak memahami, mengerti, dan mengaplikasikan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita pasti akan menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, selain itu kita di momen yang sangat baik di bulan Ramadan ini, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Amal ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah, yang disebut dengan ibadah mahdoh, kita sangat bisa untuk meningkatkannya, karena di mana-mana kita melihat orang berduyun-duyun untuk memenuhi masjid, untuk berjamaah, sholat taraweh, tadarus, dan sebagainya. Terutama amal ibadah mahdoh yang kita harus meningkatkan kualitas dan mutunya adalah ibadah sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Karena ada sholat sunnah yang khusus yang ada di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Para pemirsa rahimakumullah, sholat merupakan suatu ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah, sangat diutamakan oleh Allah, sampai disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, kalau dia sholat itu baik, berkualitas, dan bermutu, pasti sholat akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga disebutkan dalam suatu hadis bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal perbuatan dari seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Sehingga kalau sholatnya bagus, semua amal perbuatan manusia akan menjadi bagus. Kenapa demikian? Karena dalam sholat itu mencakup keseluruhan ibadah yang sangat lengkap. Ada nilai keimanannya dalam sholat, ada nilai keislamannya dalam sholat, ada nilai keihsanannya dalam sholat. Kita dalam sholat tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam sholat ada nilai puasanya, karena di dalam sholat kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ada nilai zakatnya, karena di dalam sholat kita membersihkan, selain kita membersihkan tubuh kita, jasad kita, tempat kita, pakaian kita, juga kita harus membersihkan jiwa kita. Di dalam sholat juga ada nilai hajinya, karena dalam sholat kita menghadap ke kiblat sebagai kiblat umat Islam untuk melaksanakan haji. Juga di dalam sholat ada nilai-nilai keihsanannya, nilai ihsan. Kita sebagai orang Islam harus muhsin, orang Islam harus berbuat yang baik, harus muhsin. Karena kita di dalam sholat itu kita yakin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam makan sholat kita harus berhadapan dengan Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, pasti Allah kita yakin melihat kita. Sehingga dalam sholat itu lengkap sekali, ada mukmin, ada muslim, ada muhsinnya. Pemirsa rahimakumullah,
Kalau nilai-nilai sholat yang begitu tinggi, begitu mulia, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di luar sholat, pasti kita akan menjadi orang yang selamat, yang seperti disebutkan tadi, kita akan bisa menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa rahimakumullah, satu lagi yang penting di dalam mengisi bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu kita harus meningkatkan mutu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun banyaknya amal perbuatan yang kita lakukan, kalau tidak disertai dengan nilai ikhlas, semuanya tidak akan ada artinya dan sia-sia. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan, apapun bentuknya, baik ibadah mahdho ataupun ibadah ghairu mahdho, kita harus mendasarkan dengan nilai ikhlas. Karena ikhlas itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjadi roh dari amal perbuatan kita, seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita sebagai umat Islam tidak diperintahkan untuk menyembah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Oleh karena itu, kalau kita melakukan ibadah ini dengan ikhlas, pasti semuanya akan baik. Karena tidak ada yang bisa mempengaruhi selain spirit kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi dimanapun kita berada, kapanpun kita melaksanakannya, dan tidak akan ada kebosanan dalam melakukan, dan semuanya akan dilakukan dengan ringan, tanpa henti, istiqomah sampai kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita bisa simpulkan dari beberapa uraian singkat di atas tadi, bahwa momen Ramadan ini sangat tepat untuk kita rebut, kita raih. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada momen Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam mulia itu kalau kita isi di bulan-bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, mulai dari awal sampai akhirnya, insya Allah Allah akan memberikan nilai-nilai Lailatul Qadar itu kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita setelah keluar dari bulan Ramadan atau selama di bulan Ramadan, jiwa kita akan semakin terasa nikmat, terasa indah, terasa tentram, dan merasa bersih, sehat, dan kuat, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, suka, gembira, dan masuklah kepada golongan-golongan hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah para pemirsa yang kita harapkan sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan di dunia ini, tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah dengan persembahan pengabdian kita kepada Allah yang sangat baik, yang sangat tepat, terutama di bulan Ramadan ini. Kalau kita rasakan, jiwa kita semakin tenang, jiwa kita semakin sehat, semakin jauh dari kemungkaran, dari hal-hal yang negatif, kita akan merasakan ketenangan. Dan ketenangan itulah yang didambakan oleh semua hamba-hamba Allah. Sehingga kalau kita sudah hidup dalam ketenangan, kesehatan jiwa, dan kesehatan rohani kita, kita pasti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian kiranya uraian singkat tentang meraih Lailatul Qadar yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.